Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafa'ah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen pakan, yaitu meransum jurnal tentang pakan yang difermentasi dengan cara biologis maupun kimia. Oke, di sini kita ada dua jurnal ya. Untuk jurnal yang pertama itu judulnya Efek Pengolahan Secara Kimiawi dan Biologis Terhadap Kandungan Gizi dan Nilai Energi Metabolis Limbah Ikan Tuna pada Ayam Boiler. Oke, kita langsung saja ya. Limbah ikan tuna berpotensi sebagai bahan pakan sumber protein, namun mudah rusak atau busuk sehingga perlu dilakukan pengolahan. Pengolahan limbah tersebut adalah melalui pembuatan silase ikan, baik secara kimiawi maupun biologis. Dengan demikian, perlu dipelajari pengaruh cara pengolahan limbah ikan tuna, baik secara kimiawi maupun biologis terhadap kandungan gizi atau protein kasar dan lemak kasar, serta nilai energi metabolis produk pengolahan tersebut pada ayam boiler. Percobaan menggunakan metode eksperimental dengan rancangan acak lengkap atau RAL yang dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama dengan pengubah kandungan protein kasar dan lemak kasar produk pengolahan dilacang dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan terdiri atas pengolahan kimiawi dengan penambahan asam organik sebanyak 2% atau dengan kode K1, 3% atau K2, dan 4% itu K3. Serta pengolahan biologis dengan penambahan molase sebanyak 10% dengan kode B1, 20% kode B2, dan 30% dengan kode B3. Percobaan terhadap kedua adalah penentuan nilai energi metabolis produk pengolahan kimiawi dan biologis. Data yang diperoleh diolah dengan sidik ragam dan dilanjutkan dengan uji jarak berganda di Dungka. Berdasarkan hasil analisis statistika, pelakuan berpengaruh sangat nyata. Penurunan kandungan protein kasar dan lemak kasar, serta peningkatan nilai energi metabolis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa cara pengolahan terbaik pada limbah ikan tuna adalah dengan penambahan asam organik sebesar 3% atau silase kimiawi. Produk pengolahan menghasilkan kandungan protein kasar sebanyak 36,10%, lemak kasar 8,52%, dan nilai energi metabolisnya adalah 3.004 kalori per kilogram. Oke, untuk sekarang jurnal yang kedua yaitu berjudul Fermentasi Metode untuk Meningkatkan Nilai Nutrisi Jerami Padi. Sebagian besar ransum ternak ruminansia di Asia Tenggara berasal dari limbah tanaman bijian. Jerami padi adalah limbah utama yang biasanya disimpan dan digunakan oleh peternak sebagai pakan ternak ruminansia di daerah tropis saat musim kemarau panjang, di mana hijauan segar sulit diperoleh. Namun demikian, pemberian pakan jerami padi tidak memberikan nutrisi yang cukup untuk ruminansia, bahkan untuk hidup pokok karena nilai gizi yang rendah. Nilai gizi jerami padi dibatasi oleh rendahnya tingkat asupan dan lambatnya pencernaan serta rendahnya kandungan energi, protein, mineral, dan vitamin. Sebagai macam metode perlakuan telah digunakan untuk meningkatkan nilai gizi jerami padi termasuk fisik, biologi, dan kimiawi. Salah satu di antaranya adalah teknologi fermentasi yang dapat meningkatkan nutrisi jerami padi. Ulasan ini bertujuan untuk memaparkan aspek praktis dari proses fermentasi. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tentang jerami padi untuk meningkatkan nilai gizinya. Oke, dari kesimpulan di atas menyimpulkan bahwa pemanfaatan jerami sebagai pakan hewan pakan memiliki kelemahan utama pada daya cerna serta kandungan protein rendah yang rendah. Meskipun dapat ditingkatkan kualitasnya melalui berbagai macam metode pengolahan,
Salah satu metode pengolahan jerami sebagai pakan ternak yang sederhana, murah, dan dapat dilakukan oleh fermentasi. Secara umum, fermentasi jerami padi dapat meningkatkan nilai nutrisinya, sehingga jika diberikan sebagai pakan akan mampu meningkatkan produktivitasnya. Metode fermentasi jerami padi juga harus diteliti dan dievaluasi lebih dalam untuk mendapatkan produk yang bebas dari bahan oksis seperti aflotoksin. Oke, demikian presentasi dari saya. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima